Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So update ini saya buat sekitar pukul 1:56, which is ini sebenarnya belum sampai di jam-jam critical. Ya, jam-jam critical market tuh sekitar jam 3, jam 4 pagi. Jadi nanti mungkin pergerakannya akan bergerak cukup volatile after memasuki jam-jam segitu. Jadi teman-teman harus aware lagi dan ya, analisis ini bisa berubah sewaktu-waktu. So teman-teman sekalian, kita coba untuk memberikan pandangan ya pergerakan Bitcoin atas hari ini dan kira-kira gimana impactnya terhadap pergerakan menjelang closing nanti. By the way, before saya lanjut lebih jauh, tadi kita udah sempat updatekan untuk Polkadot, jadi kalian bisa cek kembali di previous altcoins update untuk yang Polkadot. Kemudian nanti untuk dia punya price action seperti biasa menyusul akan saya reshare lagi di grup Telegram. Dan teman-teman, tadi saya udah sempat update juga ini ya seputaran progress Bitcoin sejauh ini di sepanjang tahun 2023. Ini anggap aja sebagai kalau kita bilangnya kayak sebagai rangkuman lah ya daripada pergerakan atau activity market crypto atau Bitcoin utamanya sepanjang tahun 2023. Ya, lebih kurangnya dari awal tahun. Alright. So, teman-teman sekalian, saya pengen update sekarang untuk posisi daripada Bitcoin karena saya juga nanti harus ada kepentingan ya, harus berangkat agak lebih subuh. Jadi pagi ini saya ada keperluan dan saya harus istirahat lebih awal. Jadi mungkin after this video saya akan coba untuk tidur. Coba loh ya, belum tentu berhasil teman-teman. And by the way, jadi kalau kita lihat Bitcoin lagi, ini kalian masih ingat ya, sebenarnya secara pola masih sama dengan yang beberapa hari lalu saya sempat share, yaitu terbentuknya rising wedge di sepanjang pergerakan time frame besar seperti daily ataupun 4 jam. Yang paling penting sih sebenarnya adalah reaksi daripada Bitcoin di kisaran level Fibonacci 0,71%, yaitu area resistance major $28.500. Kalau teman-teman lihat hari ini kita tuh kena rejection ya, jadi harga tuh sempat naik tapi kemudian turun lagi dan closingnya bahkan bisa dibilang dalam keadaan bearish ya. Ini berarti ada rejection dan reaksi dari harga di atas dan tekanan jual itu bisa menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi lebih jauh untuk retest lagi minimal ke level $28.000 dan di bawahnya bisa jadi di kisaran level $27.600 ya. Untuk sementara waktu sih itu gambaran yang terlihat pada time frame daily-nya. Yang pasti memang ini adalah area resistance yang bisa dibilang cukup major ya. Jadi wajar banget kalau misalnya kita ngelihat ada tahanan di situ dan harganya bereaksi cenderung ke arah sellers, ya menurut saya wajar gitu ya. Yang penting apa? Pada saat dia nanti mengalami koreksi, kalau memang Bitcoin istilahnya di sepanjang Oktober ini akan cenderung bullish, maka dia wajib mempertahankan momentumnya untuk tetap bergerak naik atau minimal ketahanlah di kisaran $28.000 ya. Kalau dia tembus breakdown di bawah level itu, berarti kita tahu nih bahwa ada potensi penurunan lebih jauh daripada si Bitcoin. Nah teman-teman, kalau kalian ingat di video-video kemarin kita selalu mention soal struktur pada time frame kecil. Hari ini kita melihat sebuah reaksi yang menarik dari level $28.700. Jadi sebenarnya secara teknikal ini saya hilangkan dulu biar tidak terlalu mengganggu. Kemudian kalau kalian lihat $28.000 adalah key level ya. Ini kalau kalian perhatikan nih, ini seandainya saya extend ke samping, ini nggak ada nih ya. Body candle ini di time frame daily itu tidak ada ya. So technically $28.000 lah merupakan area key support kita. Dan saat ini kita sedang terkonsolidasi. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, kalian lihat ya sebenarnya technically kita hanya konsolidasi nih antara level $28.700 dan level $28.000. Kita nggak kemana-mana ya. Berusaha lebih tinggi gagal ya. Kalian bisa lihat ada pin bar atau shooting star candle terbentuk di sana mengindikasikan yang namanya rejection. Jadi kalau kita gunakan 3 candle ini candle pertama, candle kedua dan candle ketiga ya, total selling carry seperti ini, terbentuklah sebuah pola yang dinamakan dengan Three River Evening Star Pattern. Dan Three River Evening Star Pattern itu sebenarnya tendensinya adalah lebih ke potensi untuk reversal. But it all depends on candle berikutnya, which is kalau teman-teman lihat adalah candle close pada sekitaran jam 11 tadi malam, yaitu di sini. Ya, dan kalau kita lihat ya, setelah Three River Evening Star, kita dapetin konfirmasi berupa swing high. Kemudian kita lihat
candle berikutnya mengkonfirmasi potensi penurunannya. Kalau di time frame 4 jam, gambarannya seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat proses ini bisa menjadi sebuah langkah awal dari transisi Bitcoin menuju ke koreksi ya. Kita katakan koreksi mengapa? Karena penguatan sebelumnya terjadi dalam keadaan impulsif. Jadi kalau misalkan nanti dia turun ya ini part of the correction. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi syaratnya adalah break dulu 28.000. Jadi secara badan candle dia harus berada di bawah $28.000 ya. Dengan demikian tekanan jual bisa berlanjut. Saya personally ngelihat progres ini, tadi saya sampaikan bersama dengan teman-teman di Advance Group ya. Tadi kita ada adain live streaming sekitar jam 11-an, ditutup sekitar jam 12-an, kita dapat beberapa setup. Salah satunya yang masih di follow up itu adalah LDO, kita masih follow up dalam keadaan profit, kemudian Solana, baru entry tadi pada saat kita ngelihat ada rejection, kemudian Chainlink juga mencari opportunity untuk kita mendapatkan potensi penurunan lanjutan. Kemudian ada WLD atau Worldcoin yang udah turun lebih signifikan. Lalu kita ngelihat ada dua koin yang tampaknya ada potensi lah. Nanti kalau misalkan segala apa istilahnya syarat ya, kalau kita lihat dari Bitcoin itu sudah terpenuhi untuk kita kembali rebound, itu kayaknya bisa dimanfaatin tuh ya dua koin, yaitu TRB dan OGN. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat Bitcoinnya secara bias itu ada potensi mengalami reversal. Jadi ketika tadi siang saya lihat proses development daripada Bitcoin itu respect banget dengan struktur sebelumnya, which is high, low, higher high, dan possible create higher low. Ya, berkali-kali dia mencoba untuk create higher low. Lalu ketika dia berhasil breakout dari si trendline, dari si resistance ini, sebenarnya teman-teman bisa ukur. Kalau misalkan dia breakoutnya tidak impulsif, which is tidak sepanjang atau tidak sebesar daripada badan pada saat dia membentuk ranging ya di dalam ascending triangle, berarti teman-teman harus antisipasi bahwa ada potensi kondisi ini menjadi channel. Ya, ketika kita melihat ini menjadi sebuah potensi channel, maka Anda harus waspada terhadap kemungkinan harga mengalami pelemahan dari segi momentum. Mengapa demikian? Karena buyers yang pertama impulsif, koreksinya sedikit. Yang berikutnya impulsif, koreksinya lumayan. Dan yang berikutnya, bahkan dia tidak mampu untuk closing di atas area resistance 28.700. Jadi kita tahu bahwa, buyersnya kelihatannya exhausted. Kelihatannya sudah mulai ada pelemahan momentum, dan biasanya dengan kondisi seperti ini itu diiringi dengan istilah divergence pada indikator. Kalau misalnya teman-teman menggunakan entah itu MACD atau RSI atau stochastic RSI, umumnya dia akan membentuk divergence. Dan seperti yang kita lihat di sini, yes, tampak ada konfirmasi pada MACD-nya membentuk yang namanya bearish divergence ya. The first cross itu terjadi di atas dan the second cross possible terjadi sedikit lebih di bawah. Ya, kalau kita follow up ya, dapat konfirmasi berupa rejection tersebut. Jadi kita ngelihat dia sudah mulai crossing, membentuk lower high, sementara pada price action-nya dia membentuk yang namanya higher high. Ya, ini artinya kan divergence. Ya, ada ketidakselarasan antara pergerakan daripada Bitcoin atau price action-nya dengan si indikator tersebut. Dan dengan demikian, kalau kita ngelihat, teman-teman mau asumsikan, wah ini kayaknya dia break low nih, ya, dari rising wedge-nya atau dari channel-nya. Saya katakan itu benar. Kemudian kalau kita lihat dari higher time frame, kita punya resistance di sini. Ya, kalau saya extend ke samping, teman-teman bisa lihat ini adalah resistance yang terbentuk dari support level pada kisaran pergerakan Juli dan Agustus 2023. Jadi, kena rejection diiringi dengan candlestick pattern dan juga diiringi dengan rejection yang terjadi akibat fake news, which is kalau orang bilang itu adalah by the rumor, kalau ini adalah sell the fact. Ya, ini bukan news lagi teman-teman, tapi ini fakta. Oke, kenapa saya katakan fakta? Karena sudah terbukti. Memang belum di-approve yang namanya Bitcoin ETF Spot, ya, sudah diklarifikasi oleh pihak BlackRock atau siapapun yang melakukan pengajuan. Dan tampaknya ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi, ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita lihat, ada beberapa confluence, yaitu divergence, kemudian resistance, dan juga kita lihat dia sudah berhasil breakdown daripada si potensi channel. Ya, ini udah 3 confluence yang terbentuk saat ini. Lalu, kalau kita lihat di time frame 1 jamnya atau 30 menit, Anda bisa lihat bahwa saat ini terjadi yang namanya market structure shift pada time frame 1 jam. Mengapa demikian? Karena ketika ini terjadi, technically kita sudah melihat yang namanya higher high terbentuk, yang artinya low point
sebelumnya, itu harusnya bisa mempertahankan momentum Bitcoin untuk tetap bullish. Tapi nyatanya kita ngelihat dia dibablas ya, dan dengan penurunan ini technically kita melihat ada yang namanya market structure shift ya, membentuk seperti inverse V formation. Lalu pada retracementnya ya, saya pikir ini adalah tanda-tanda ya daripada potensi penurunan lanjutan. Oke, in case nanti seandainya harga naik lagi sampai ke level 28.500, menurut saya ini masih valid untuk potensi penurunan. Mengapa demikian? Teman-teman bisa lihat, bisa jadi potensi yang namanya head and shoulders ya, bisa juga dikatakan dengan istilah Quasimodo pattern ya, lebih kurangnya begini. Jadi dia testing previous high, habis itu dia kena reject lagi. Dan bisa juga kalau kalian mau gunakan Fibo retracement juga sama, nggak ada masalah ya. Mungkin saja kita bisa asumsikan ini sebagai potensi dead cat bounce. Dan kalau dibilang dead cat bounce berarti Fibo 50%. Lalu kalau teman-teman lihat ini dari time frame 30 menit, kita punya satu buah candle, dua candle bullish di sini, disebut dengan istilah order block juga, diiringi dengan yang namanya fair value gap ya. Jadi dengan kondisi ini sebenarnya banyak sekali confluence-nya ya di level 28.500. Seumpama nanti dia retrace balik ke level itu dan mengenai area tersebut dan langsung bereaksi, rejection-nya agresif, oke, berarti kita tahu bahwa sellers-nya itu masih aktif dan tampaknya dia akan memberikan konfirmasi berupa lower high. Jadi setelah kita punya lower low-nya, kita punya lower high-nya, ya potensi berikutnya adalah break terhadap resistance atau support resistance dan testing terhadap next level-nya. Kalau time frame 1 jam sih ya dia punya demand ya di level atau area ini gitu. Tapi kalau kita lihat secara gambaran besar ya di sini ada fair value gap yang harusnya ke fill dulu. Ya, dan itu artinya koreksinya bisa berlanjut lebih jauh lagi. Oke. Nah, sementara sih intinya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya dari video ini, sementara ya, ini per jam 2 malam kita sudah lihat ada proses market structure shift atau reversal. Jadi, di time frame kecil seperti 1 jam itu kita sudah melihat ada proses reversal. 1 jam ke bawah loh ya. Jadi 1 jam 30 menit Anda sudah bisa lihat nih ada potensi reversal terjadi ya. Lower low, potensi lower high dan bisa turun lagi gitu. Kemudian time frame kecil pun seperti 5 menit aja. Ini terakhir tadi ya kalau kita lihat udah ada perubahan arah ya. Dia masuk ke fase koreksinya, tapi begitu di atas ini kita bisa lihat dia langsung melemah lagi. Udah technically dia create lower low. Kalau retrace ya ini udah jadi lower high dan potensi untuk lower low. Ya, ini sementara waktu yang kelihatan seperti itu. Jadi ketika kita ngelihat progres kayak gini, saya pikir ini adalah opportunity untuk kita pertimbangkan melakukan sell short. Ya, saya personally ada open position sell short dengan stop loss sedikit di atas level ini ya. Jadi high point ini saya manfaatkan sebagai penempatan stop loss saya. Dan kalau seandainya harga kembali naik ya, istilahnya break dari area supply atau dia break di atas Fibonacci 50%, mungkin saya akan putuskan untuk close lebih early. Jadi saya memitigasi resikonya supaya kalau misalkan rugi ya ruginya sebisa mungkin minimal aja. Tapi kalau profit ya kita bisa maximize gain-nya ya. Sebagai contoh kayak LDO. Ya ini udah hampir berapa nih? Ini sebenarnya udah 3 kali lipat ya daripada resikonya. Jadi kalau resikonya $100 ya ini udah dapat $325. Cuma karena tadi saya close separuh, ya ini mungkin sisanya lagi running dalam keadaan $160-an ya more or less-nya. Dan di Bitcoin-nya sendiri saya pribadi ya teman-teman, ini sedikit sharing, saya cuma pakai resiko kecil aja 1% ya. Jadi kalau misalkan amin-amin berbalik rugi ya sudah ya, mentok-mentok kalau kena stop loss saya rugi $100. Kalau misalnya pada prosesnya harga naik sampai sini dan saya close duluan, berarti mungkin saya rugi cuma sekitar $60 atau $65. Jadi istilahnya saya manage resiko saya sebisa mungkin untuk tetap dalam keadaan kecil, sehingga yang profit saya dapatkan di LDO kayak misalkan $300, ya itu bisa nutupin tuh ya. Kalau misalkan nanti di sini saya rugi $60, berikutnya saya trade ternyata nggak berjalan sesuai harapan dan saya rugi lagi misalkan $70, masih aman ya. Setidaknya kita masih bisa menggunakan peluru yang kita dapatkan dari profit transaksi yang lain ya. Itu lebih kurangnya teman-teman. Jadi penting buat kalian mengerti juga yang namanya risk management dan pastikan di awal sebelum transaksi kalian udah tahu ya, ini batasan resiko saya per satu transaksi ini berapa, dan kalian
terukur dari segi kualitas tradingannya juga. Kalau misalkan kualitasnya bagus, wah kelihatannya ini oke banget sejalan dengan tren, kemudian kita dapat harga yang bagus dekat dengan resistance, risk rewardnya juga bagus, bisa dapat sampai 1:4, dan faktor-faktor lainnya teman-teman tinggal tentukan aja ya kira-kira risk tolerance kalian berapa ya. Kalau misalkan $50 ya udah berarti 1 kali 4 ya bisa dapat $200 ya, itu maksimalnya dan bahkan bisa lebih, karena kalau kalian ngerti cara manage transaksi, saya cukup yakin in overall atau in total ya kalian bisa dapat gain yang cukup signifikan. Oke, so teman-teman sekalian, itu penjelasan saya ya, mudah-mudahan ini bisa menutup video ini dengan baik ya. Teman-teman bisa dapat satu masukan yang bagus, dan sekiranya informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya make sure kalian hit likes buttonnya aja ya, saya nggak minta banyak-banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di dalam YouTube channel ini, make sure kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan. Kalian bisa hit tombol loncengnya juga, nyalakan notification-nya, jadi kalau misalnya kita update video baru, dan hampir setiap hari sih kita update video baru ya, hampir nggak pernah bolong ya, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Oke, so everybody, saya juga mau sampaikan satu hal lagi. Ini announcement soal live streaming ya. Saya sudah janji kalau video ini mencapai likes yang istilahnya dibutuhkan, dan nyatanya sudah ya, yaitu 250 ekspektasi saya, tapi ini dapat 391, good banget. Berarti next kita akan adakan live streaming lagi untuk altcoins ya, mungkin sekitar akhir pekan ini ya. Saya coba untuk cari waktu antara Sabtu atau Minggu, kita akan live session santai ya melalui YouTube channel. Oke, so God bless buat teman-teman semuanya. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan semua materinya terserap dengan baik, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless, have a nice day, and cheers guys. Bye bye.